Gara-gara perceraian, anaknya menjadi pembenci ayahnya, anaknya pembenci ibunya. Gara-gara perceraian, namanya broken. Dalam Islam nggak boleh ada broken home. Harusnya nggak ada dalam Islam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada seorang mantan istri, dia mempunyai anak udah 22 tahun, tapi si mantan suaminya itu tidak memberi nafkah selama anaknya 22 tahun gitu. Lah terus si istri ini, mantan istrinya ini menanyakan bahwa mana nafkah anaknya selama ini gitu. Terus mantan mertuanya gitu, mantan mertuanya bisa dibilang mantan apa bukan sih mas? Enggak, mertua enggak ada mantan. Mertuanya gitu bilang, simbahnya gitu ya, simbahnya gitu bilang bahwa kamu kok nanya nafkah ke bapaknya kayak menjual anak gitu katanya. Gitu. Terus itu si mantan istrinya itu sedikit sakit hati gitu, dosa apa enggak gitu sih mantan istrinya ini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dikasihani pertama adalah suaminya nggak pernah ngasih nafkah. Berarti ini di mana hati nuraninya, punya anak sampai 22 tahun tidak pernah beri nafkah. Kalau ada laki-laki begitu, enggak tahu tuh model laki-laki apa itu. Kalau memang karena tidak punya rezeki, lain cerita. Karena fakir nyungsep, ya. Akan tapi sebagian orang mungkin nggak normal, nggak peduli, ini adalah nuraninya yang mati. Wong anaknya sendiri dari darah dagingnya kok, itu aneh kalau orang begitu. Paham ya? Jangan sampai ada. Kalau mungkin maka dalam Islam itu perceraian tidak boleh ada broken. Bercerai ada dalam Islam, tapi istasrih bi ihsan, perpisahan yang baik, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling benci. Termasuk ibu yang sukses adalah yang tidak mengajarkan kebencian kepada bapaknya biarpun bapaknya kayak begitu. Tetap anakku, kamu dengar ayahmu tidak ngasih nafkah, tapi kau tidak boleh marah. Sayang ya, ayahmu adalah ayahmu. Suatu ketika kalau kamu sukses, kau muliakan ayahmu. Ajari. Kalau anda menanamkan kebencian, berarti anda gagal menjadi orang tersebut. Seorang istri akan gagal karena menjadikan anaknya benci pada ayahnya. Ayah tetap ayah sepanjang sampai kapanpun. Kemudian ini adalah suami kritik. Kalau ada suami begitu nggak benar tuh, masa sama anaknya pernah ngasih nafkah ya. Nah, akan tapi juga perlu dilacak, barangkali ngasih nafkah lewat orang tapi nggak jelas, nggak nyampe, bisa jadi karena suatu ketika ada orang begitu nggak nyampe, jadi ditanya aja kenapa anda ngasih nafkah, itu saja, tanya baik-baik. Kemudian kalau ada komentar yang tidak baik ya seperti itu nggak usah sakit hati, kan juga anaknya dia, tanyakan suatu ketika Buya, saya punya suami tidak pernah peduli, masa saya terus suruh mandiin anak saya, suami saya kalau pulang tahun segini saya ngasih makan, saya nyuapi suami saya enak-enak. Saya tanya, ibu itu anaknya siapa? Anak saya. Ya sudah, anak saya, kok pusing, anak saya juga. Jadi katakan pada ibu tersebut, itu adalah anakmu juga. Kalau ternyata suaminya, mantan suami tidak beri nafkah, dia bersyukur, biarpun tidak beri nafkah, ternyata aku bisa menggedehkannya, bangga dong, senang, alhamdulillah. Tidak usah, sudah begitu tidak usah dibebani dengan, jangan sampai dua pedih dia memberi nafkah, pedih dia mikirin omongan mertua. Jangan pedih, senang, alhamdulillah aku bisa nafkah anakku sampai gede, alhamdulillah, seperti itu. Jadi hendaknya semua juga menata hati. Dan tolong, biasanya wanita-wanita semacam itu lupa menjadikan anaknya musuhan dengan bapaknya, atau sebaliknya, seorang ayah melihat ibunya, istrinya, mantan istrinya tidak benar, ditanamkan kebencian. Kadang bukan di situ, mohon maaf, ini masalah kebencian yang menghadirkan. Ada seorang suami, istrinya meninggal dunia, punya anak, menikah lagi, istri yang berikutnya punya anak. Ini kadang istrinya tuh bodoh, ngajari anaknya nggak safaan sama abangnya yang seayah. Kamu boleh ke sana, innalillah, nggak boleh. Kalau saudara seayah tetap saudara, jangan diajari permusuhan. Kadang-kadang mohon maaf, yang istrinya dua, suami punya istri dua, kadang-kadang sama istri-istri ngajari anaknya masuk neraka, jangan ke rumah, disebut karena ketemu adiknya sendiri nggak boleh, ketemu abangnya nggak boleh. Berarti anda telah mengajari saudara bermusuhan, berarti memutus saya persaudaraan, tempatnya di neraka. Tapi seorang ibu yang baik, sayang, aku dengan ibunya si abangmu memang nggak ketemu,
Aku tidak bisa bersapaan, tapi kamu dengan abangmu, lain ibu ya, kau harus sayang, tetap abangmu. Diajari begitu dong. Kalau diajarkan kebencian, ini banyak permasalahan kayak begitu tuh. Ya biasanya gara-gara perceraian, anaknya menjadi pembenci ayahnya, anaknya pembenci ibunya, gara-gara perceraian, namanya broken. Dalam Islam nggak boleh ada broken home, harusnya nggak ada dalam Islam seperti itu. Jadi sampaikan kepada istri tersebut, berbanggalah karena dia telah menafkahi anaknya, senang dong. Tinggal nanti karena Anda sudah menjadi orang beruntung, jangan bangkrut setelah ini. Anda sudah beruntung, ajari anak, sampaikan pada dia, ajari anaknya agar cinta kepada ayahnya. Nah, suatu ketika nanti kalau sukses, ayahmu ya, ayahmu, ayahmu, ayahmu. Di saat dia mendengar ibunya begitu, yang ada di hatinya apa? Ibuku baik banget, aku tambah cinta kepada ibuku. Pasti gitu nanti. Karena indah itu akan mengundang keindahan. Allah alam.